Oke, langsung aja kita mulai ulasan kali ini. Kita bakal bongkar sebuah sejarah yang luar biasa menakjubkan, tapi jujur aja sering banget terlupakan. Yaitu tentang stadion sepak bola profesional paling tua di dunia. Iya, kita sering banget kan terpesona lihat stadion-stadion megah zaman sekarang. Arsitekturnya yang gila-gilaan. Tapi sadar nggak sih, dari mana sih sebenarnya semua ini bermula? Hari ini kita bakal sedikit melintasi waktu, melihat sebidang tanah yang, nggak berlebihan ya, secara harfiah udah mengubah total wajah olahraga di seluruh dunia. Nah, coba pikirin deh, di mana sih sepak bola modern itu benar-benar dilahirkan? Pas dengar pertanyaan ini, kamu mungkin langsung mikir, oh, DNA permainan modern yang kita kenal sekarang pasti ditempa di salah satu stadion mega yang super terkenal. Mungkin yang terlintas di kepala kamu itu struktur beton raksasa di ibu kota yang padat atau fasilitas ultra mewah milik klub-klub raksasa Eropa. Padahal, kenyataannya bakal bikin kamu kaget banget. Tempat kelahiran sepak bola modern itu jauh-jauh lebih sederhana dari apa yang bisa kita bayangin. Coba diperhatiin kontras yang luar biasa ini. Di satu sisi kita punya raksasa-raksasa modern zaman sekarang. Tempat-tempat kayak Wembley atau Old Trafford dengan fasilitas triliunan rupiah mereka. Tapi di sisi lain kita punya perintis sejarah yang sesungguhnya. Bramall Lane. Bayangin aja sebidang tanah yang benar-benar sederhana di wilayah South Yorkshire ini justru jadi tempat di mana fondasi olahraga paling populer di planet ini benar-benar diletakkan. Ini tuh bukan cuma sekadar stadion biasa, ini benar-benar monumen hidup dari sejarah sepak bola itu sendiri. Kalau kita lihat wujud Bramall Lane di tahun 1905 ini, wah kerasa banget ya aura klasiknya. Lapangan ini tuh udah terus berevolusi selama lebih dari 1,5 abad loh. Fakta menariknya, Bramall Lane sampai sekarang masih memegang rekor sebagai stadion tertua di dunia yang masih menyelenggarakan pertandingan sepak bola profesional. Coba bayangin deh kalau tanah ini bisa ngomong, berapa banyak cerita epik, sorakan penonton yang pecah, dan keringat para legenda yang udah dia saksikan dari masa ke masa. Bagian selanjutnya, melarikan diri dari kabut asap Sheffield. Pelarian para pemain kriket dari kabut asap industri Sheffield yang sangat tebal. Mari kita lihat gimana ceritanya. Percaya nggak percaya, stadion legendaris ini lahir gara-gara masalah lingkungan. Jadi gini, di tahun 1854, ada seorang pria bernama Michael J. Ellison yang menginisiasi pembukaan lapangan ini karena satu alasan yang sangat sederhana. Para pemain kriket lokal waktu itu butuh banget tempat pelarian. Ya, tempat buat kabur dari kabut asap industri yang super tebal di Sheffield. Kamu tahu sendiri kan, di masa revolusi industri, kondisi udara di perkotaan tuh parah banget. Ellison dan teman-temannya cuma pengen cari sebidang tanah terbuka di mana mereka bisa main kriket santai dan ngehirup udara segar tanpa harus tersedak polusi pabrik. Jadi, ironisnya olahraga kriketlah yang justru ngebuka jalan buat lapangan sepak bola bersejarah ini. Dan yang bikin jeleng-jeleng kepala, evolusi tanah ini tuh cepet banget. Diinisiasi tahun 1854, terus langsung dibuka buat kriket di tahun 1855. Sampai akhirnya mencapai puncaknya pada 29 Desember 1862, di mana lapangan ini untuk pertama kalinya menyelenggarakan pertandingan sepak bola. Itu adalah laga amal antara Sheffield FC, yang by the way adalah klub sepak bola tertua di dunia, melawan Hallam FC. Pertandingannya sendiri lumayan alot, berlangsung selama 3 jam, dan akhirnya selesai dengan skor kacamata alias imbang tanpa gol. Lanjut ke bagian daftar pencapaian pertama yang menakjubkan, menjadi laboratorium inovasi tempat tradisi sepak bola modern diciptakan. Coba deh perhatiin rentetan sejarahnya. Dari yang tadinya cuma laga amal biasa, tempat ini tiba-tiba melesat cetak berbagai rekor dunia. Hanya dari satu petak rumput ini, sejarah besar terukir. Di tahun 1867, Bramall Lane jadi tuan rumah untuk final turnamen sepak bola pertama di dunia, yaitu Uden Cup. Terus, lompat ke tahun 1883, lapangan ini memelopori penggunaan gawang permanen. Bayangin, sebelumnya mereka cuma pakai tiang-tiang sementara yang bisa dibongkar pasang. Di tahun yang sama, tempat ini juga jadi stadion pertama di luar London atau Glasgow yang berani menyelenggarakan pertandingan internasional lintas batas antara Inggris ngelawan Skotlandia. Bener-bener pionir dalam segala hal kan? Berikutnya, jadilah terang, sebuah eksperimen teknologi nyentrik yang selamanya mengubah olahraga ini. Nah, kita harus ingat kalau inovasi di era Victoria itu larinya cepat banget. Pada tanggal 14 Oktober 1878, Bramall Lane kembali bikin geger dengan jadi tuan rumah untuk pertandingan sepak bola pertama di dunia yang dimainkan di bawah lampu sorot.
Ingat ya, ini terjadi bahkan sebelum Thomas Edison mematenkan bola lampu pijarnya loh. Listrik itu masih barang super baru. Lampu-lampu ini dinyalakan pakai mesin portabel yang bising banget, ditaruh tepat di belakang gawang, dan ngehasilin cahaya menyilaukan sebanyak 8.000 daya lilin. Bener-bener sebuah tontonan mutakhir yang bikin orang zaman itu terenganga. Coba kamu visualisasikan malam bersejarah itu. Ada 4 panggung kayu raksasa yang menjulang setinggi 9 meter untuk nopang lampu-lampu besar tadi. Daya tariknya luar biasa gila. Laporan berita zaman itu nyebutin kalau jalanan menuju Bramall Lane bener-bener macet total, dikepung lautan manusia. Bayangin aja, ada 12.000 orang yang rela bayar 6 pence cuma buat nyaksiin keajaiban listrik ini. Dan belum kelar sampai di situ, diperkirakan ada ribuan orang lain yang nekat nyelinap masuk di tengah kegelapan malam. Segitunya antusiasme mereka. Tapi, di balik itu semua, ada satu ironi yang kocak banget. Memang sih, cara komersial acara ini sukses besar dan cuan banyak. Tapi, cahaya lampu yang diarahkan dengan asal-asalan itu ternyata malah bikin buta sesaat para pemain malang di lapangan. The Times keesokan harinya bahkan nulis liputan yang nyebutin kalau cahaya yang terlalu intens itu bikin para pemain kebingungan setengah mati dan berujung ngelakuin kesalahan-kesalahan yang super konyol sepanjang pertandingan. Kasian ya, tapi lucu juga. Dan bagian terakhir, demi cinta pada uang. Namun pada akhirnya, ada satu hal yang meruntuhkan idealisme kriket mereka. Dorongan keuntungan finansial. 500 pound sterling. Buat kita sekarang mungkin kedengerannya nggak seberapa. Tapi pada tanggal 22 Maret 1889, itu adalah jumlah yang fantastis banget. Uang itu diraup oleh komite stadion cuma dari satu pertandingan, semifinal Piala FA antara Preston North End melawan West Bromwich Albion. Di era Victoria, duit tunai segitu tuh masif banget, selevel harta karun. Dan tebak, uang inilah yang jadi titik balik dan benar-benar mengubah takdir stadion ini untuk selamanya. Pas sadar betapa menguntungkannya nyelenggarain pertandingan sepak bola secara rutin, otak bisnis panitia stadion ini langsung jalan. Supaya pundi-pundi uang ini terus ngalir deres, mereka sadar kalau mereka nggak bisa lagi cuma ngandelin uang sewa lapangan. Mereka harus puter otak, dan keputusannya, mereka harus punya tim sepak bola sendiri. Nah, dari murni motif cari cuan itulah, di tahun 1889, klub Sheffield United FC resmi lahir dan langsung ngejadiin Bramall Lane sebagai markas abadi mereka sampai detik ini. Kalau kita bandingin masa lalu dan masa kininya, ini tuh lompatan yang bener-bener luar biasa. Dari cuma sekedar lapangan kriket sederhana di abad ke-19, tempat orang-orang nyari pelarian dari asap pabrik, berubah total jadi katedral sepak bola raksasa dengan kapasitas lebih dari 32.000 kursi. Lengkap dengan lautan penggemar modern warna merah dan putih yang fanatik banget. Sedikit fakta unik nih, gara-gara warisan masa lalu kriketnya, lapangan ini dulu punya bentuk yang aneh banget. Lebarnya bisa 2 kali lipat lapangan sepak bola standar. Itu bertahan terus sampai akhirnya Tribun Selatan dibangun tepat di atas bekas area lemparan kriket pada tahun 1975. Nah, sebagai penutup ulasan kita kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kamu renungkan. Sejarah olahraga kita ini kan penuh banget sama pahlawan-pahlawan tanpa tanda jasa dan tempat-tempat epik yang seringkali dilupakan oleh waktu. Jadi, coba deh pertimbangan ini pas kamu lagi nonton pertandingan berikutnya dan ngelihat kemegahan stadion-stadion modern masa kini. Kira-kira rahasia tersembunyi apa lagi ya? Dan sejarah sesederhana apa yang mungkin aja lagi tertidur lelap tepat di bawah rumput tempat para pemain elit hari ini berpijak? Terima kasih banyak udah nemenin saya di ulasan kali ini dan sampai ketemu lagi di penjelajahan sejarah kita yang berikutnya.